Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya, PABB, pendidikan budi pekerti ya. Kalau kita sekarang masuk ke materi pembelajaran agama Islam, ya harusnya sudah pertemuan kedua ini, namun karena kemarin sempat libur ya, libur hari raya Idul Adha, maka kita baru satu kali pertemuan dan ternyata ada kabar gembira lagi untuk kalian. Selasa besok di bulan Agustus itu juga ada 2 kali libur ya. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islamnya itu yang harusnya bisa 4 kali pertemuan baru bisa 1 kali pertemuan. Namun nggak apa-apa, nanti di waktu-waktu tertentu kalian Pak Aris kasih tugas saja ataupun soal-soal sehingga kalian untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut harus membaca buku. Intinya seperti itu, nggak apa-apa lah. Oke. Sudah pada kenal semua ya, karena di kelas 7 dulu pembelajaran agama Islam kalian bertemu ataupun yang mengajar itu Pak Aris. Nah, di kelas 8 juga Pak Aris lagi. Otomatis kalian senang banget ya diajar Pak Aris lagi ya. Nanti kelas 9 Pak Aris lagi. Aduh, Pak Aris terus ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian bahagia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran agama Islam. Sebelumnya Pak Aris sampaikan ya, untuk kalian teman-teman kelas 8, minimal kalian meskipun tidak mengikuti Zoom sampai selesai, kalian ikuti 15 menit minimal, syukur semua, kalian juga absensi. Jadi absensi kalian juga itu mempengaruhi nilai. Nggak apa-apa, misalkan kok kalian kuotanya sedikit, ataupun mau habis, yang penting kalian ikut Zoom sebentar, nanti kalian absensi ya. Jadi absensi kalian itu enggak kosong, intinya seperti itu. Oke, kita langsung masuk dalam pembelajaran ya, pembelajaran pendidikan agama Islam. Coba Paris mau tanya, sudah ada yang buka buku pendidikan agama Islam apa belum? Buku paketnya sudah ada yang buka? Kalau sudah ada, coba tunjuk tangan. Siapa? Oke, yang sudah buka coba Pak Aris tanya. Untuk bab pertama itu materi tentang apa? Ada yang tahu? Meyakini Kitab kitab-kitab Allah. mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran ya. Wah, berarti kalian itu memang anak-anak yang istiqomah ya. Jadi belum pelajarannya aja udah buka bukunya. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, kalau orang-orang yang suka membaca, yang di waktu luangnya suka membaca itu biasanya nanti menjadi orang-orang yang sukses. Suksesnya itu sukses gak hanya untuk diri kita, namun untuk orang lain juga. Nah, maka kita untuk menambah bekal-bekal itu banyak-banyak membaca. Apa? Ternyata di dalam ayat Al-Quran yang pertama turun itu Quran surah apa? Al-Quran yang apa? Al-A? Al-Alaq ya. Al-Alaq ayat 1 bunyinya apa? Yang tahu? Al-Alaq ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu memerintahkan supaya kita ya itu sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita itu diperintahkan untuk ikra, untuk baca dulu ya, untuk mengetahui ilmunya dulu sebelum kita beraktivitas sesuatu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari jalurnya ya. Kita melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu perilaku, melakukan suatu hal, kita itu harus pahami hal itu dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya. Iqra itu artinya tidak hanya membaca. Iqra. Nah, kalau kalian sumber ilmunya dari buku, otomatis arti Iqra adalah membaca. Kamu kalian itu bacalah. Sebelum membaca, kalian ucapkan Bismillah. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Jadi kita disuruh baca. Ataupun kalau sebagai kita posisi sedang Zoom seperti ini, makna Iqra itu bukan membaca, tapi dengarlah apa yang disampaikan oleh Pak Aris. Jadi Iqra dengan apa? Diawali dengan basmalah, dengan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ juga ada kholak supaya apa? Kita tahu
bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta dari segala sesuatu. Jadi di situ ada makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita itu mempelajari sesuatu bahwa sesuatu hal itu adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ. Jadi kita sebagai umat manusia itu diperintahkan pertama kali sebelum kita melakukan hal untuk melakukan sesuatu, kita itu diperintahkan untuk membaca. Nah, ternyata di dalam sisi kehidupan dunia juga sunatullahnya seperti itu. Sebelum orang-orang bekerja, ya, mereka apa dulu? Sekolah terlebih dahulu, ya kan? Jadi untuk menyiapkan melakukan satu hal yang besar, misalkan kok kalian besok menjadi seorang dokter, insinyur, menjadi seorang guru, nah hal yang pertama kalian lakukan apa? Untuk sekolah terlebih dahulu, untuk mencari ilmu-ilmu terlebih dahulu tentang apa yang nanti menjadi profesi diri kalian. Nah itu hal yang besar yang sudah diatur. Nah apalagi hal-hal yang lain, misalkan kok kalian mau melakukan suatu aktivitas, misalkan makan saja, makan ya, kalian mau makan saja, itu kalian juga perlu mempelajari adab-adab tentang makan. Ya, kalau makan juga harus dipelajari terlebih dahulu, jangan asal kita mengambil sesuatu langsung kita makan tanpa kita mempelajari bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara memilih makanan yang baik, dan di situ ada unsur iqra-nya. Kita harus belajar terlebih dahulu, harus membaca terlebih dahulu. Coba contoh sedikit masalah makan. Nah, untuk makan, bagaimana adab makan yang baik dan benar menurut agama kita, agama Islam? Pertama kali dengan apa? Membaca basmalah. Membaca basmalah. Nah, kalian tahu bahwa ternyata sebelum kita makan membaca basmalah terlebih dahulu. Apa? Belajar ya dulu ya, sama Ustadz, baik di TPQ ataupun sama guru pendidikan agama Islam di SD maupun di MI. Nah, berarti hal tersebut dari apa? Dengan kita belajar. Selain membaca basmalah, kita makan dengan apa? Kanan. Kanan, ya kan? Kok kalian tahu makan harus dengan tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Kenapa nggak langsung dari mulut? Kenapa nggak lewat kaki? Padahal kalau kita makan dipikirin dan sebagainya langsung dari mulut bisa. Kenapa harus dengan tangan? Nah, kalian dapat informasinya dari mana? Dapat ilmunya dari mana? Dari guru, dari buku. Nah, berarti iqra lagi. Jadi untuk hal makan saja kita harus belajar. Kalau nggak tahu, orang gila kira-kira kalau makan mereka dengan tangan kanan, tangan kiri, ya ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, kadang ada langsung pakai mulut, karena mereka apa? Nggak iqra terlebih dahulu, nggak belajar terlebih dahulu, berbeda dengan orang-orang, berbeda dengan kita. Nah, di situ masalah makan saja ada ilmunya. Kemudian apalagi dalam setelah basmalah dengan tangan kanan, apalagi ada makan. Kita memilih makanan yang baik ya, baik untuk tubuh kita, nggak asal langsung makan. Kalau kalian yang memiliki bobot yang berlebih, nah kan ada ternyata ilmunya. Makanan-makanan yang harus dihindarkan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan, ya kan ada nih supaya badannya nggak tambah bongsor. Nah ternyata iqra lagi, kita harus belajar lagi makanan-makanan yang membuat kita itu kulitnya glowing. Wah, ada lagi nih. Jadi kalau kalian memiliki kulit yang kusam berjerawat ya, nah, itu ada makanan-makanan yang supaya membuat kalian good looking. Nah, kalian harus apa? Belajar lagi. Oh, makanan yang ternyata bisa membuat kita, misalkan kalau kita sedang sakit sariawan, nah, ada makanan yang bisa menyembuhkan cepat ataupun meredakan sariawan. Nah, ada misalkan jeruk, makanan yang mengandung vitamin C. Nah, ternyata iqra lagi. Oh, berarti hidup itu ternyata kita sebelum melakukan aktivitas, kita harus mempelajari terlebih dahulu, harus belajar terlebih dahulu. Maka kalau kata pepatah itu, buku adalah jendela dunia ya. Masa ataupun sebenarnya bukan bukunya. Kalau sekarang nggak hanya buku, tapi ilmu pengetahuan adalah jendela dari dunia. Kalau kalian berpengetahuan yang banyak, maka otomatis kalian dalam mengarungi kehidupan dunia akan semakin enak. Kalau di dalam hadisnya, kata Rasulullah itu mengatakan, hei kalian pengen bahagia nggak? Kata Rasulullah. Kalian pengen bahagia nggak? Ini Paris yang tanya, Pak, kalian pengen bahagia? Pengen bahagia. Jadi muka-muka orang bahagia itu terlihat kayak Paris ini di depan kalian ya. Jadi
kata Rasulullah, kalian pengen bahagia enggak? Maka para sahabatnya bilang, iya saya pengen bahagia ya Rasulullah. Resepnya apa kata Rasulullah? Apa ya Paris kelalen bahasa Arabnya ya. Man aradat dunia, barang siapa yang pingin kebahagiaan di dunia nih. Kalau kalian ya yang pingin bahagia di dunia, kata Rasulullah, fangalaihi bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Nah, jadi syarat kalau kalian pingin bahagia di dunia, pingin nggak bahagia di dunia, pingin ya hidup kita sekali di dunia, masa kita nggak bahagia? Jangan sampai ya hidup kita sekali di dunia, bikin hidup kita di dunia ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan nah, kata Rasulullah fangalaihi bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Banyak ilmu pengetahuan untuk kalian, banyak baca-baca buku, banyak cari-cari ilmu pengetahuan, maka kalian di dunia akan bahagia. Seperti siapa? Contoh orang-orang yang sukses di dunianya. Contoh misalkan yang memiliki Facebook itu kan hidupnya bahagia ya, karena uangnya banyak. Tapi kira-kira dia termasuk orang yang cerdas apa orang yang kurang cerdas? Orang yang cerdas, karena apa? Buktinya apa? Dulu dia pernah berkumpul dengan 5 teman-temannya. Siapa Mark? Gue berulang jenenge angel temen ya. Nah, Pak Mark itu dia pernah berkumpul dengan 5 temannya waktu dia di usia yang masih muda, usia 17 tahun apa 18 tahun. Nah, di situ ngajak nih teman-temannya untuk berbicara tentang bisnis. Yang 3 meninggalkan si Pak Mark ini, yang 2 ikut. Nah, akhirnya yang 2 ini juga menjadi orang kepercayaannya si pendiri Facebook ini. Jadi di situ kita bisa melihat dari hasilnya. Yang 3 itu tidak mau berbicara tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang bisnis, yaitu lebih enak untuk bermain daripada berbicara tentang sebuah ilmu pengetahuan. Akhirnya yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, dia menjadi orang-orang yang sukses. Bahagia enggak? Bahagia, karena dia itu daripada waktunya untuk gunakan untuk mainan HP, mainan PUBG, mainan apalagi ya Mobile Legend, mainan TikTok, ya dia gunakan untuk apa? Untuk ikro, untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, itu baru urusan dunia. Kita lihat orang-orang yang sukses di dunia, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, apalagi urusan akhirat ya. Artinya, kadang kita meninggal di usia yang muda, kadang kita meninggal di usia yang tua. Nah, bisa jadi apalagi di akhirat itu nanti kita itu selama lama-lamanya. Jadi fihi abadan, di dalam kalau kita di surga ya selama-lamanya, kalau di neraka ya selama-lamanya. Yang menentukan nanti kita di sana adalah waktu kita hidup di dunia. Jadi meskipun di dunia kita mencari kebahagiaan, tapi jangan sampai kita lupa untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Maka saat kalian mencari kebahagiaan di dunia, itu mencari kebahagiaan yang halal hukumnya, jangan yang haram. Contoh misalkan, kebahagiaan di dunia itu misalkan ada sesuatu yang halal. Yang halal dengan apa? Dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, kemudian kita main sama orang tua, membuat orang tua senang, membuat keluarga senang. Itu kebahagiaan yang halal hukumnya. Kemudian kita memberikan orang tua makanan, membelikan baju baru dan sebagainya, wisata bareng keluarga, itu halal hukumnya, enak tapi halal. Namun ada nih kebahagiaan orang-orang tertentu, namun ternyata itu kebahagiaan yang haram, yang harusnya dia tidak diperbolehkan. Contohnya nonton bioskop sama pacarnya. Wah, enak ya nonton bioskop ya, nonton Avenger, nonton apalagi ya film bioskop yang lain ya, enak, nonton filmnya enak, itu boleh. Namun kok nontonnya sama pacarnya yang bukan mahramnya, nah itu tidak diperbolehkan, kebahagiaan yang haram hukumnya. Nah itu tidak diperbolehkan. Kalau kalian mau nonton film, nonton bioskop dan bermain kemanapun sama orang tua kalian ataupun adik kalian, itu yang kebahagiaan yang dihalalkan. Jangan kita mencari kebahagiaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan di dunia ini cuma sementara ya. Kadang kalian yang umurnya lebih muda daripada Pak Aris ya, kalian kan umurnya berapa ya? Berapa tahun? 13. Berapa? 11 tahun ya. Kalian yang umurnya 11 tahun tapi mukanya 40 tahun, kalau Pak Aris yang umurnya 25 tahun tapi muka 17 tahun ya, bisa jadi Pak Aris yang umurnya 25 tahun
Tapi yang meninggal itu kalian dulu. Bisa jadi yang kalian umurnya 13 tahun, 14 tahun, itu meninggal dulu daripada Pak Aris. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pula anaknya Pak Aris yang umurnya baru 1 tahun, kalian yang umurnya 14 tahun, yang meninggal kalian dulu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi kalian dulu daripada Pak Aris yang lebih muda dulu. Bisa jadi juga kalian dulu daripada anaknya Pak Aris yang umurnya kalian lebih tua dulu. Jadi umur itu tidak mengenal waktu, kematian tidak mengenal umur ya. Semoga saja seperti itu ya. Kalian dulu daripada Pak Aris ya. Nah, itu. Jadi jangan kita lupakan kebahagiaan di negeri akhir karena di sana itu fihi abadan. Kita selama-lamanya di sana. Kalau kalian sekali masuk neraka, kalian nggak bisa keluar. Siapa yang di sini mau daftar ke neraka? Nggak ada ya? Semuanya ingin masuk ke surga. Namun, di sini ada batasan-batasannya. Nah, semuanya terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, kalian nggak usah buka buku paket karena Pak Aris di sini nanti akan menyediakan babnya karena Pak Aris sudah download. Jadi kalian bisa baca di layar HP kalian. Oke, kita langsung masuk ke dalam bab ya tentang mencintai Al-Quran. Kenapa harus mencintai Al-Quran sih? Nah, di sini ada yang tahu kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran itu pedoman hidup atau petunjuk hidup. Ya, jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Itu kalau kalian pernah mendapatkan surat cinta, pernah mendapatkan SMS dari orang yang kalian sayangi belum? Pernah mendapatkan WA ataupun chat dari orang yang kalian sayangi belum? Pernah ya? Pernah ya? Wah, ini ya. Kok kalian yang ditinggal bapaknya, misalkan bapak kalian seorang tentara ya, bapak kalian seorang tentara, kemudian nggak pernah ketemu sama kalian, dia kirim pesan, misalkan sama Mas Garuda ya, sama Mas Garuda bapaknya ini ngechat, bapaknya Mas Garuda ini seorang tentara, jarang pulang ya, kayak Bang Toyib, jadi jarang pulang. Kemudian ngirim pesan, Mas Garuda, kamu jadi anak yang rajinnya dan sebagainya, bakalan seneng nggak? Seneng banget ya, karena jarang ketemu, dapat, padahal cuma pesannya toh. Nah, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu adalah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi Al-Quran adalah chattingnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Dan kita bisa membalas chattingnya. Kita juga bisa membalas pesannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan doa-doa kita. Nah, jadi Al-Quran itu kenapa kita harus cinta dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah ataupun pesannya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Makanya cinta dengan Al-Quran. Apalagi Rasulullah saat mengumpulkan Al-Quran itu tidak mudah, harus melawan musuh-musuh Islam, harus melawan orang-orang yang membenci Rasulullah. Nggak mudah dalam Rasulullah mengumpulkan ataupun menyebarkan Al-Quran. Makanya kita harus cinta dengan Al-Quran. Nah, di sini. Dan juga Al-Quran itu ibarat kayak peta hidup kita. Coba kalau kalian main ke sebuah tempat, namun tempatnya itu kalian nggak tahu lokasinya. Kalian itu naik sebuah kendaraan, tapi kalian nggak tahu arah tujuannya. Kalian akan kebingungan ya. Kayak kalau kita mau main ke Jogja, tapi kita belum tahu arahnya, jalannya itu di mana. Nah, kita kan bakalan tersesat ya. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Kita itu nggak tahu arah tujuan hidup kita seperti apa, maka kita harus membuka Al-Quran bagaimana dalam kita mengarungi kehidupan. Nah, itu saking pentingnya Al-Quran. Nah, di sini kita kan sedikit ya mempelajari Al-Quran. Kenapa kita harus cinta dengan Al-Quran? Nah, di sini. Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, karena rukun iman itu ada berapa? Ada yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? Halo, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama? Iman kepada Allah. Kepada Allah. Iman kepada malaikat. Kepada malaikat Allah. Yang ketiga?
Iman kepada Pada kitab-kitabnya. Ya, yang keempat. Iman kepada dan Rasul. Rasul. Oke, kemudian yang kelima. iman kepada Hari kiamat. Oke, yang keenam. Iman kepada qadar. Oke, ya. Yang pertama kan al-imanu billah, kita iman sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada wal malaika, kepada malaikat. Kemudian yang ketiga wal kitab, ya, itu adalah Al-Qur'an. Nah, karena halo, itu yang ada suaranya harus dikondisikan ya supaya tidak mengganggu berjalannya pelajaran. Nah, ini kita berarti akan mempelajari iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, enggak cuma satu toh, yaitu ternyata kitab Allah itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, yang jumlahnya itu ada 4. Nah, yang jumlahnya ada 4. Yang pertama itu adalah ada kitab apa? Taurat, ya. Taurat. Nah, Taurat itu diturunkan oleh siapa? Musa. Oleh Allah. Allah. Masa yang menurunkan kitab Taurat Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa lah, benar. Nah, yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya, kitab Taurat itu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Musa. Dulu waktu kitab Taurat itu jumlah bilangan sholat, jumlah sholat itu cuma 1 tok dulu. Perintah sholat itu cuma 1 kali tok waktu zamannya Nabi Musa. Nah, kemudian ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya Nabi siapa? Daud. Daud, ya. Daud. Kemudian kitab Injil. Itu Nabi siapa? Nabi Isa. Oke, Nabi Isa. Kitab Al-Qur'an. Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, ya. Jadi kita harus tahu juga namanya iman kepada kitab-kitab yang lain, berarti kita harus tahu kitabnya dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi siapa saja, kita harus tahu. Nah, di sini ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Qur'an. Nah, di sini kenapa kok kita hanya memakai kitab Al-Qur'an? Ada yang tahu? Kita tidak memakai kitab Taurat, Zabur sama Injil. Apa? Karena kitab Al-Qur'an adalah kitab yang paling lengkap, yang melengkapi kitab-kitab terdahulu. Bahasanya kitab Taurat itu kitab yang sudah tidak lengkap lagi, Zabur sudah tidak lengkap lagi, apalagi Injil. Jadi bahasanya kalau kita pakai HP, kira-kira kita mau nggak pakai HP Nokia yang tulalit itu? Nggak mau, ya, karena fitur-fiturnya sudah tidak lengkap. Kita pakai HP-nya yang HP Android kayak sekarang, iPhone lah, Xiaomi lah dan sebagainya, karena HP sekarang itu Android itu lebih lengkap fiturnya. Nah, di sini kitab Al-Qur'an adalah kitab yang sudah lengkap fitur-fiturnya. Maka kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat sudah kita tidak pakai. Namun kita jangan menafikan bahwa kitab Injil itu nggak ada, kitab Zabur nggak ada, kitab Taurat itu nggak ada. Ada. Kita juga jangan menafikan bahwa HP Nokia kayak jadul, elek, karena tapi ada. Nah, kita harus percaya bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu benar di zamannya, favorit di zamannya, seperti itu. Nah, di sini kita di sini ada renungan, ya. Nih, bagaimana kalau kita ada ilustrasi, kalau kita menaiki kendaraan, namun kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kita tidak tahu di mana tempat lokasinya. Nah, itu seperti hidup kita. Kita kalau tidak ada Al-Qur'an, itu seperti kita itu hidup tanpa arahan yang jelas. Maka kita butuh Al-Qur'an. Kayak seperti tadi yang sampaikan, sebelum kalian melakukan aktivitas, kalian pelajari dulu Iqra terlebih dahulu. Iman itu berarti kita percaya, ya, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kita meskipun hidupnya sekarang di dunia, namun kita juga harus seimbang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jangan kalian, saya lebih suka ilmu seni budaya, saya mau belajar seni budaya tok. Enggak seperti itu. Namun kita juga harus diimbangi dengan ilmu-ilmu agama. Bagaimana saat kita mempelajari ilmu
tentang keduniaan itu tidak meleset dari ilmu-ilmu agama. Nah, di sini. Nah, nama-nama kitab Al-Qur'an, kitab-kitab Allah, yang pertama tadi ada Taurat, ada apa lagi? Ada Zabur, ada Injil, kemudian ada Quran yang terakhir yang kita pakai. Nah, kitab Taurat. Nah, kita akan masuk ke dalam kitab Al-Qur'an saja. Jadi kitab Taurat sama kitab Zabur, kitab Injil kalian pelajari dengan membaca. Karena apa sih? Karena waktu kita itu nggak banyak ya. Hari Selasa itu kan banyak liburnya. Besok apalagi di bulan Agustus 2 kali. Maka kita langsung masuk ke dalam kitab suci Al-Qur'an saja. Kalian kitab yang lain kalian pelajari sendiri. Nah, kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir, nabi yang paling keren. Itu Nabi Muhammad ya. Kemarin sempat Pak Aris sampaikan ya. Sempat Pak Aris sampaikan di sini nabi yang terkenal dengan fisik yang paling gagah siapa kemarin? Pak Aris pernah sampaikan. Nabi Musa ya kemarin ya. Nabi Musa, nabi yang paling terkenal dengan fisiknya yang paling gagah. Kemudian nabi yang terkenal dengan ketampanannya siapa? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf terkenal yang paling ganteng. Kemudian nabi yang paling apalagi ya? Paling sabar yaitu nabi siapa? Nabi Ayub ya. Nah, namun saat Rasulullah sudah hadir, Nabi Muhammad sudah hadir, maka nabi-nabi terdahulu itu sudah kalah kerennya sama Nabi Muhammad. Nabi Musa sudah bukan nabi yang paling gagah perkasa lagi, lebih gagah perkasa Nabi Muhammad. Nabi Yusuf bukan nabi yang paling ganteng lagi, namun yang paling ganteng diganti dengan Nabi Muhammad. Nabi Ayub bukan nabi yang apa? Apalagi Pak Aris kata Bu Betty, Pak Aris itu nomor 3 Nabi Muhammad, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Pak Aris nomor 3 300 juta orang sebelumnya. Ya, jadi Nabi Musa itu nabi yang sudah paling Nabi Muhammad itu nabi yang melengkapi nabi-nabi terdahulu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kebaikannya itu sudah ada pada Nabi Muhammad. Seperti kitab-kitab Allah dari kitab apa dulu? Taurat, Zabur dan Injil itu sudah dilengkapi ataupun dirangkum dalam kitab Al-Qur'an. Maka kitab Al-Qur'an itu seperti Nabi Muhammad. Kitab yang paling sempurna Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna di situ. Nah, maka ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, nah Rasulullah itu bilang mengasih kode buat kita. Sebaik-baik kalian, nah, itu yang apa ada yang tahu? Hadis yang paling masyhur ini ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Setelahnya apa? Wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kalian, nah kata Rasulullah, kamu manusia pada kumpul, para sahabat pada kumpul, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, semuanya itu berkumpul semua. Sedang berkumpul, kemudian Rasulullah bilang pada para sahabatnya, kalian, khairukum, di antara kalian itu ada orang-orang yang terbaik untuk kalian. Nah, kepo nih para sahabat. Ya Rasulullah siapa nih? Nah, kayak kalian kalau lagi kumpul ya, cewek-cewek, cowok-cowok yang lagi kumpul, nih ada yang tanya, khairukum di antara kalian itu ada yang paling cantik, ada yang paling ganteng. Wah, kan kita kepo ya. Siapa Rasul? Siapa ya? Apa saya? Apa yang lainnya? Kan kepo banget ya. Saya ditanya, di antara kalian ada yang paling pinter loh. Kan kita kepo. Nah, sahabat itu juga kepo. Khairukum di antara kalian itu ada yang terbaik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an. Yang pertama itu mempelajari Al-Qur'an. Yang mempelajari Al-Qur'an dari segi membacanya. Nah, yang pertama kita mempelajari Al-Qur'an, bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan yang baik dulu, dengan yang baik. Maksudnya apa? Kalian membacanya dengan tajwid yang baik, membacanya dengan mahorijul yang benar. Misalkan apa ya? Fa fatah fa plus kaf sukun fa, kan? Fa fatah fa, kaf sukun fa. Nah, alif fatah a, ro kasroh ri plus sin sukun ris, fa aris. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalian mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an.
Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu baru membaca, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dengan baik dan benar, ya, baik dan benar dulu. Setelah itu kalian baca dengan sebaik-baik nada yang kalian bisa. Baca dengan sebaik-baik irama yang kalian bisa. Bukan yang orang lain bisa, karena suara kita kan berbeda ya dengan orang lain ya. Pelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian dengan suara yang semerdu-merdunya, kayak Ustadz Hanan Fataki, kayak Ustadz Muzammil ya. Nah, kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Aris suaranya cempreng ya, jadi suara ya nggak bisa seperti mereka ya. Misalkan nada Al-Quran biasanya tinggi, datar, turun. Nah, kalau iramanya itu aba abata, naik dulu. Kemudian ada datar. Kemudian ada yang turun. Nanti besok Pak Aris waktu kita pertemuan akan Pak Aris sedikit sampaikan ada dalam membaca Al-Quran. Setelah membaca, kemudian kalian pahami isi dan makna Al-Quran. Syukur kalian bisa bahasa Arab. Jadi saat kalian bisa melafalkan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kalian tahu maknanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalian tahu makna dari membaca Al-Quran. Saat kalian melakukan ibadah sholat pun, kalian bisa paham arti-artinya, sehingga menambah kehusukan kalian. Nah, bahkan nih, membaca Al-Quran saja itu pahalanya sudah luar biasa. Itu baru membaca. Nah, kalau kalian pernah lihat kisahnya siapa ya, di zamannya Imam Syafi'i, itu ada seorang pemuda yang dia itu hobinya membaca Al-Quran ya. Jadi seorang pemuda hobinya itu membaca Al-Quran, dan kalau membaca itu dia mencari tempat-tempat yang enak ya. Jadi dia itu punya moto itu akad ya. Jadi dia punya pedoman hidup itu akad. Yang tahu akad itu apa? Aku kamu Al-Quran di hati. Cie ya, keren ya. Akad, aku kamu Al-Quran di hati. Jadi kita saat melakukan aktivitas apapun, kita melakukan hubungan apapun, baik itu kalian kepada guru kalian, aku kalian, nah itu Al-Quran di hati. Jadi hubungan kita itu berlandaskan dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran nggak membolehkan, Al-Quran melarangnya, jadi jangan sampai kita melakukan. Kalian punya hubungan dengan teman kalian yang laki-laki yang dengan perempuan, nah itu kalau ada Al-Quran di hati, kalian tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi kita melakukan hubungan apapun, baik itu kalian kepada guru kalian, kalian kepada orang tua kalian, baik itu kalian dengan sesama teman kalian, itu ada Al-Quran di situ. Bagaimana adab-adab kalian kepada orang tua kalian itu harus sesuai dengan Al-Quran. Kalian kepada guru kalian sesuai dengan Al-Quran. Kalian dengan teman kalian sesuai dengan Al-Quran. Jadi itu akad aku kamu Al-Quran di hati. Nah, di sini ada seorang pemuda nih keren banget yang hobinya baca Al-Quran. Pernah membaca Al-Quran itu di mana? Di sebuah sungai. Nah, saat dia sedang membaca Al-Quran itu ada sebuah buah apel ya, apel yang jatuh mengalir di sungai dan pas berhenti di kaki yang pemuda ini yang sedang membaca Al-Quran. Dimakan apelnya, kemudian ingat, wah ternyata di dalam Al-Quran kita dilarang untuk memakan makanan itu yang bukan hak kita. Wah, kemudian tapi pemuda ini udah kadung makan apelnya. Dia mencari pohon apel dan mencari pemilik dari buah apel ini siapa. Kemudian ternyata ketemu nih sama tuan yang memiliki apel tersebut. Nah, kemudian bilang sama tuannya, ya wahai tuan, saya sudah memakan apelmu jatuh, kemudian saya makan. Nah, ini si bapaknya ini kok mikir, wah ini kok pemuda ada yang jujur seperti ini di zaman sekarang, kok kenapa ada pemuda yang jujur makan apel dia tidak tahu, dia minta izin. Kemudian bapaknya itu bilang gini yang memiliki apel, saya nggak ridho sama apel yang kamu makan. Kalau supaya apelnya itu saya ridho dan halal hukumnya, kamu harus sebulan penuh itu membantu saya dalam memanen apel tanpa harus dibayar. Nah, kalau kita mungkin nggak mau ya, masa cuma satu apel kita harus membantu bapak ini selama 1 bulan tanpa dibayar kan? Nah, pemuda ini mau demi apa? Supaya apel yang dia makan itu apel yang halal. Setelah 1 bulan, bapaknya itu bilang gini,
masih ada satu syarat lagi supaya apel yang saya kasih untuk kamu, yang kamu makan itu supaya halal. Syaratnya satu, kamu mau menikahi anak saya, kata si bapak ini. Namun anak saya itu buta, anak saya itu tuli, anak saya itu cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kata bapak ini. Kemudian pemuda ini gimana? Mau apa tidak? Nah, kalau kita nggak mau, ya mungkin nggak cara makan apel, kita sama pemilik apel itu diperintahkan ataupun diberi syarat untuk menikahi anaknya yang cacat ya. Kalau kita nggak mau. Namun pemuda ini demi supaya apel yang dia makan itu halal, dia mau. Waktu dipertemukan apel ini, ternyata itu wanita yang sangat cantik. Kaget si pemuda ini. Ternyata wanita yang sangat cantik, bisa melihat, ya, punya tangan, punya kaki utuh. Katanya bapaknya ini bilang begini, yang saya maksud dia itu cacat karena apa yang dia miliki itu tidak pernah digunakan untuk maksiat di jalan Allah. Matanya yang dia miliki, saya katakan buta karena matanya itu tidak pernah digunakan untuk melihat perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, dan telinganya itu tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Maka kenapa sih bapak ini mengatakan anaknya itu cacat? Nah, ternyata gara-gara membaca Al-Quran saja dia mendapatkan wanita yang sangat indah, baru membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai mengamalkan Al-Quran, itu luar biasa. Nanti apa yang kita dapatkan. Nah, sebagai penutup, ya karena waktunya tinggal 1 menit lagi, nanti Pak Haris akan kasih kalian tugas ya lewat Google Form. Nah, nanti waktunya bebas lah, maksimal 2 hari ya. 2 hari kalian kerjakan. Nanti soal-soalnya Pak Haris ambil di buku paket, ya, di buku paket. Jadi kalian pelajari ya, pelajari materi-materi dari iman kepada kitab Allah, baik itu kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nanti siapa yang Allah turunkan kepada siapa saja kalian pelajari, kemudian isi-isinya apa saja kalian pelajari semua. Dan tugas kalian nanti, tugas mandiri kalian, coba kalian nanti kirim video pendek saja ya, 1 menit ataupun setengah menit. Kalian kalian hafalkan Al-Quran yang kalian anggap itu Al-Quran yang ataupun ayat yang kalian sukai dengan nada sebaik-baik kalian. Kalau yang malu kirim video, bisa kirim MP3-nya saja nggak apa-apa, rekamannya saja nggak apa-apa. Yang penting dikasih nama kalian ya. Oke, itu dulu dari Paris. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Nanti materi-materi yang mungkin untuk melengkapi pelajaran kalian mungkin nanti akan Paris kasihkan susulan-susulan, baik itu berupa video, baik itu berupa dokumen, untuk menunjang ilmu kalian supaya lebih banyak lagi. Oke? Itu dulu dari Paris. Nanti akan dilanjutkan pelajaran IPS ya sama Pak Martinus ya. Oke? Itu dulu Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.